Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok UAS yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Muhammad Faiz selaku moderator itu sendiri. Saya Farah Sandiko. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta software di Indonesia yang ditinjau dari aspek hukum, etika profesi, dan perspektif Islam. Lanjut. Latar belakangnya yang pertama itu perkembangan teknologi informasi meningkatkan penggunaan software di pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha. Yang kedua, software adalah karya intelektual bernilai manfaat dan ekonomi sehingga dilindungi hukum. Yang ketiga, praktik penggunaan software ilegal masih terjadi dan berdampak pada aspek hukum serta etika profesi. Yang menjadi inti masalahnya yang pertama ada kepatuhan untuk membuat lisensi, yang kedua ada perlindungan HKI, yang ketiga integritas profesional. Lanjut. Adapun pengertian hak cipta software. Yang pertama, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak atas program komputer menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan. Cakupannya yaitu ada source kode, objek kode, antarmuka pengguna, dokumentasi, dan elemen terkait. Yang ketiga, menggunakan software tanpa izin atau lisensi resmi termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Adapun dasar hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mana program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua, hak ekonomi dan hak moral melekat pada pencipta dan pemegang hak. Yang ketiga, penggandaan, distribusi, atau penggunaan komersial umumnya memerlukan izin atau lisensi. Yang keempat, pelanggaran dapat berujung sanksi, perdata maupun pidana sesuai ketentuan undang-undang. Adapun catatan praktisnya di organisasi kepatuhan biasanya dikelola lewat pertama ada inventaris software, yang kedua kebijakan lisensi, yang ketiga ada audit internal di dalam organisasi itu sendiri. Adapun bentuk pelanggaran hak cipta, yang pertama ada pembajakan atau software piracy, yang mana menggandakan atau menyebarkan software tanpa izin dari yang punya akses tersebut. Yang kedua ada penggunaan melebihi lisensi atau overuse, yang mana memakai lebih banyak perangkat atau akun dari yang diizinkan. Yang ketiga ada pemalsuan atau counterfeiting, yaitu menjual atau menyebar tiruan seolah-olah resmi. Yang keempat ada reverse engineering ilegal, yang mana membongkar atau melewati proteksi, melanggar ketentuan lisensi. Yang kelima, menghapus atau modifikasi info hak cipta, yang mana itu mengubah metadata atau notifikasi hak cipta, yang mana disebut CMI atau DRM secara ilegal. Adapun faktor penyebab pelanggaran yang pertama ada harga software relatif tinggi dan sering tidak terjangkau bagi pelajar atau UKM. Yang kedua ketimpangan ekonomi dan akses teknologi memperlebar kesenjangan kemampuan membayar. Yang ketiga internet memudahkan pencarian crack atau serial atau repack bajakan. Yang ketiga yang keempat ada budaya gratisan plus norma sosial yang menormalisasi pembajakan. Yang yang terakhir ada efek jejaring yang mana ikut memakai karena lingkungan juga menggunakannya. Ada akses mudahnya yaitu dengan cara file bajakan cepat tersebar di forum dan media sosial, dan persepsi risiko rendah itu dari banyak yang menganggap tidak apa-apa jika untuk belajar. Adapun penyebabnya yaitu kurang literasi lisensi, belum paham perbedaan trial, edukasi, volume, dan lain-lain. Contoh kasus di Indonesia, yang pertama itu ada penggunaan sistem operasi dan aplikasi perkantoran atau desain tanpa lisensi resmi di kantor, instansi maupun kampus. Yang kedua, penggandaan dan distribusi installer bajakan atau flash disk, situs unduh atau grup chat. Yang ketiga, pemakaian lisensi volume atau organisasi di luar ketentuan, misalnya dipakai untuk perangkat pribadi. Lalu, mengapa ini serius? Karena terjadi lintas sektor dan dapat berdampak pada audit, keamanan data, serta reputasi institusi. Adapun dampak pelanggaran hak cipta software ini, yang pertama untuk bagi pengembangannya ada kerugian ekonomi, menurunnya insentif inovasi, ekosistem industri juga melemah. Bagi pengguna atau organisasi, ada risiko sanksi hukum, ada reputasi dan kepercayaannya turun. Adapun biaya pemulihan saat auditnya itu juga besar. Adapun bagi keamanan, yang pertama ada malware atau backdoor, yang kedua ada kebocoran data, yang ketiga ada gangguan operasional.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Faras. Selanjutnya ada pengertian etika profesi. Etika profesi, nilai moral dari prinsip yang mengatur perilaku saat menjalankan profesi, lalu menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Terakhir, dalam TI, menghargai hak kekayaan intelektual, menjaga keamanan, dan mematuhi aturan lisensi. Prinsip utamanya yaitu jujur, amanah, dan tertib aturan. Lalu ada edukasi dan budaya. Pertama itu literasi hukum dan lisensi, lalu ada kampanye anti pembajakan, lalu teladan dari institusi, yang terakhir ada etika profesi sejak dini, lalu ada solusi praktis. Solusi praktisnya yaitu gunakan software legal atau lisensi edukasi, ada pertimbangan alternatif open source, lalu manajemen aset dan lisensi, dan yang terakhir penegakan hukum yang konsisten. Mengapa perspektif Islam relevan? Yaitu yang pertama, Islam mengajarkan keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap hak milik. Lalu yang kedua, karya intelektual, termaksud software adalah hasil ilmu, usaha, dan kreativitas yang bernilai manfaat. Lalu yang terakhir, mematuhi hak cipta bukan hanya urusan hukum, tetapi juga bagian dari integrasi dan tanggung jawab moral. Lalu hak cipta dalam perspektif Islam. Inti prinsip dalam Islam, hak cipta termaksud bagian dari hak milik yang wajib dihormati. Karya intelektual seperti software adalah hasil usaha, ilmu, dan kreativitas, sehingga memiliki nilai dan ekonomi. Karena itu, mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin termaksud pembuatan yang dilarang karena melanggar hak milik. Ada larangan mengambil hak orang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Aplikasi pada software bajakan. Menggunakan software bajakan termaksud memanfaatkan hasil karya tanpa izin dan tanpa memberikan hak kepada penciptanya. Sehingga termaksud kategori-kategori memakan harta dengan cara yang batil. Lalu ada hadis kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syahada. Lalu ada setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Lalu ada implikasi untuk profesi. Yang pertama, menggunakan software legal, yaitu bentuk kejujuran dan amanah dalam kerja profesional. Lalu yang kedua, memilih solusi halal, legal atau open source, yaitu tanggung jawab moral atas teknologi yang digunakan. Lalu yang terakhir ada etika profesi, jujur, tanggung jawab, menghormati hak, selaras dengan nilai Islam. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan referensi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pelanggaran hak cipta software melanggar hukum dan bertentangan dengan etika profesi. Yang kedua, perspektif Islam menegaskan larangan mengambil hak orang lain serta pentingnya amanah dan tanggung jawab. Yang terakhir ada solusi utama, yaitu edukasi, akses software legal atau open source, dan budaya integrasi di lingkungan belajar atau kerja. Lalu berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.